duel kita sampai mati. Ayo jangan. Jangan kampungan. Jangan dong, Pak. Kampungan. Nah, saya pikir ini profesor kampungan jangan. ini. Jangan dong, Pak. Dah. Case close. Jadi jangan digiring-giring kami. Ada Bohir, ada siapa? Pak Jokowi bilang ada apa itu tokoh besar lah, partai politik lah. Jangan fitnah Pak Jokowi. Ya, Anda menuduh kami fitnah, tapi Anda dengan santai memfitnah kami. Buktikan kalau kami dibayar, Pak Jokowi. Oke, Ya, baik. buktikan kalau kami punya pendana. Oke, baik. Buktikan kalau ada tokoh politik. Jangan fitnah. Oke. Terima kasih. Kita beri tepuk. Bukan masalah ahli dari Dewan Pers. Sebentar. Saya cuma Sudah cukup. izin, bukan masalah ahli dari Dewan Pers, Pak. Ferdi Sambo padahal rekayasa polisi. Cukup, oke. Mekanismenya statement Anda. Mekanismenya digitalnya. Oke, cukup. Oke, saya mengatakan gitu dia. Mekanismenya Hanya ngomong gitu aja. Mekanismenya tidak seperti itu, Pak. Saya dari zaman Harmoko juga Sentana beberapa kali dipanggil Oke, Dewan Pers. silakan nanti Kita harus sampaikan ketemu Anda. di Dewan Pers. Silakan Anda Media yang sampaikan, ya. Tunggu, Pak. Media yang Subianto ganti ahli kayak gini, Pak. medianya Oke. dipanggil, Ini, Pak. medianya Ferdi Sambo juga Memang- salah dia. Iya, saya terangkan. Memang kalau Bayar rakyat ada ini, MOU pajak. terkait dengan produk Kita memang jurnalistik. susah ya kalau berdebat dengan keledai. Bentar. Ada produk bahwa harus ke Kamu mengatakan Dewan keledai. Pers dulu. Bentar, saya- Oke, baik. Wah, Cukup ini udah mulutnya- closing. Tadi Arianto Sutadi kok bisa ya mengatai saya sebagai keledai? Pak Arianto Sutadi mau ditarik atau mau saya laporkan itu? Nggak usah tarik lah ya, biar saya laporkan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sosial media ini lagi rame, yaitu acara Rakyat Bersuara semalam yang kemudian ya menjadi perhatian netizen, yaitu salah satu tiktokers yang bernama Fritz Alorboy ya, dan juga Farhad Abbas ya, yang menjadi tertawaan di acara Rakyat Bersuara. Bahkan ya, Fritz Alorboy ini ya sampai diusir di acara Rakyat Bersuara, dan ini benar-benar cukup memalukan ya. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja ya kita lihat videonya. Ada seseorang yang datang ke sini. Meskipun kami sebenarnya tidak undang, tapi yang bersangkutan adalah alumnus UGM yang kemudian memiliki ijazah yang dikatakan persis seperti ijazah Pak Jokowi, di mana stempelnya ada di belakang foto. Nah, saya panggilkan Bung Fritz Alorboy. Ada mikrofonnya, tolong dikasih. Oke. Silakan. Baik, Oke. terima kasih, Silakan Mas. bawa sini aja, Bang. Termasuk ijazahnya. Oke, Anda mau menunjukkan bahwa Anda alumnus UGM dan stempelnya ada di belakang foto. Baik, Ya, terima saya kasih, harus imbang Mas. juga ya. Salam kenal Bang Rosmon, salam kagama, saya alumni UGM, Ya. Magister Sistem Teknik Transportasi, Oke. lulus 2018 di Ya. UGM, lulusan 1,5 tahun. Saya mau bilang begini, saya punya ijazah asli. Kalau mengkaji dengan menggunakan data yang dibilang Rismon, salah. Anak teknik menguji bukan model begitu. Ini saja kami menguji dalam 10 metodologi penelitian, baru bisa, itu anak teknik. Teknik apa Anda? Saya teknik transportasi Fakultas Teknik Sipil. Fakultas S1 saya teknik penerbangan, S2 saya hukum, S1 hukum pengacara. Teknik transportasi. 4 gelar, Om Rismon. Enggak, yang tadi mau tunjukkan bahwa Sama tunjukkan. Oke. Teman-teman melihat, ini ijazah mirip dengan punya Jokowi. Oke. Ya. Apalagi mengkaji dengan menggunakan data Bentar, boleh saya pegang? sekunder. Apakah statistik metodologi begitu bicaranya? Enggak, sebenarnya Anda mengatakan bahwa capnya di Saya mau belakang bilang foto. begini, Bang. Tadi saya melihat memang seperti itu, tapi ternyata kalau kelihatan ada. Tapi saya mau bilang begini. Enggak, ini kita fokus. Enggak, fokus Capnya di aja. belakang foto atau Jadi tidak? udah gugur dah. Capnya ada nih, Capnya di Mas. belakang foto atau Capnya di belakang? depan Coba. foto. Di belakang. Capnya tapi di belakang foto. Belakang. Mana? Coba tolong di zoom. Bisa di zoom. Boleh di zoom ya? Bentar. Udah jelas banget ini capnya ada di depan foto. Jadi Tapi saya mau bilang begini. Tadi enggak, kita biar clear dulu. Ini capnya di depan foto berarti. Ada sedikit di sini. Ya Ternyata udah, ada di depan foto. udah gugur. Oke, baik, Dah, baik. udah Oke. gugur, tepuk tangan. Oke, Tepuk tangan, terakhir, gugur. terakhir. Ini Saya ada mau bilang sama begini. saya ya. Udah, Coba Pak. kita mau Udah, nggak ada. Sudah ijazah. Udah. Ijazah S3 tidak ada. Oke, baik, baik. Si Rismon, ijazah S3 mana? Ya, oke. Tunjukin Rismon. Mana buktinya? Oke. Ayo, semua ya. Oke, baik. Sama dia. Masih, Bang. Jadi klik capnya ada di depan foto. Capnya ada di depan foto. Oke. Dan dia telah mempermalukan dirinya sendiri di depan rakyat. Oke, baik. Nah, benar-benar cukup memalukan ya, sampai dijemput pihak keamanan E-News ya. Jadi dikeluarkan di acara Rakyat Bersuara. Jadi kalau kita lihat ini, Fritz Alorboy ini ya ingin mencari popularitas ya. Jadi ingin numpang terkenal di acara Rakyat Bersuara. Dulu sebelumnya dia ini adalah ya anak abah, akhirnya ya berpindah haluan menjadi termul kalau kata netizen ya. Dan begitu juga dengan Farhad Abbas, akhirnya juga menjadi termul. Nah, Farhad Abbas ini ya dikuliti oleh Roy Suryo, di mana dulu dia pernah mengajukan diri menjadi pengacara tim TPUA dan juga Roy Suryo, tetapi waktu itu ditolak. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Farhad Abbas yang menjadi pengacara Paiman dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini ingin mencari popularitas ketenaran ya, karena dia sudah tenggelam sekarang ya. Dulu
Sering kita dengar nama Farhad Abbas, tetapi sekarang sudah mulai tenggelam. Nah, akhirnya memunculkan diri dan menjadi pemuja Jokowi, menjadi pendukung Jokowi. Coba kita lihat ya video dari... Tidak pernah. Ini tidak pernah. Bohong. Tidak pernah. Bohong. Mana? Ini aneh. Saya tanya aja nggak bisa jawab, lawyer aneh ini. Mas Farhad. Ya. Anda pernah nggak, ini saya buka aja, Anda pernah nggak mengajukan diri ke TPUA untuk menjadi lawyer kami tapi ditolak? Tidak pernah. Ini tidak pernah. Bohong. Tidak pernah. Bohong. Mana di acara Rakyat Bersuara semalam ya. Jadi netizen menilai ini Paiman Raharjo kalah debat sehingga ajak duel Roy Suryo sampai mati gara-gara membahas masalah dugaan ijazah palsu ini ya. Jadi sebelumnya ini ya, Paiman Raharjo melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas melaporkan Roy Suryo ya, yang diduga Roy Suryo ini memfitnah. Menurut Paiman ya, Roy Suryo ini memfitnah ijazah Paiman ya, yang gelar profesornya ini diragukan. Katanya, kata Roy Suryo, kok 3 bulan udah jadi profesor, jangan-jangan memang sama kayak Mulyono. Kita selesaikan aja duel kita sampai mati. Jangan kampungan. dong, Pak. Jangan dong, Pak. Kampungan. Ya, saya pikir ini profesor bukan, kampungan jangan. ini. Jangan dong, Pak. Dah. Case close. Karena saya tuduh sekarang orang lembaga yang mengeluarkan ijazah Jokowi aja dorong mengatakan jangan dikaitkan dengan saya. Sekarang gini Mas Anies, tuntaskan aja dulu, buktikan kalau ijazah Jokowi itu palsu, sehingga baru Pak Paiman. Oh, yang bikin Paiman. Ya, nah, gitu. gak usah sok suci. Apa juga menuduh. Gak usah sok suci. Kita juga tahu Pak Paiman juga ribut di Universitas Mustafa Beragama. Bahkan sekarang diragukan oleh mahasiswa yang lain. Enggak melebar. Ini kan sok suci nih. Enggak ada, kita udah laporkan. Sok suci. Dan kita udah laporkan. Kita buka aja lah. Apa yang disampaikan Pak Roy Suryo? Ini sebentar, Pak. Enggak apa-apa. Saya jelasin. Di Mustafa itu ya, yang silakan. Mas Roy Suryo sebenarnya ini terlalu melebar ya, tapi nggak apa-apa, saya jelaskan dong karena silakan jelaskan. Ya. Jadi Roy Suryo itu dapat info dari Hermanto. Hermanto itu saat ini statusnya tersangka. Bukan dari Hermanto. Bukan dari Hermanto. Salah Anda salah pilih. Bukan dari Hermanto. Saya dapat dari profesor-profesor di Mustafa, dapat dari seorang perwira juga yang ada di sana, bintang ada di sana. Jadi udah clear. Nah, sekarang gini aja, buktikan aja Mas. Jadi gini, Mas Suryo ini, buktikan aja. Awal-awalnya adalah ijazah, sekarang melebar kemana-mana, gitu ya. Ya silakan. Ya, Anda nggak ada hujan, nggak ada angin, katanya nuntut saya. Tadi soal apa? Ya soal kekisruhan yang ada di Mustafa Beragama, dan ada penggelapan juga, ada penggelapan Alphard, ada penggelapan villa di Bali. Ya. Nah, itu salah, udah. Oke. Ini catatan aja kan. Karena kita kasih kesempatan Pak Paiman menjelaskan. Karena ini udah terang-terangan memfitnah dan menghina Pak Paiman. Silakan Pak. Silakan. Ini Paiman juga menghina saya kok. Gini aja Mas Roy Suryo, kalau memang Mas nggak bisa dijelaskan secara logika yang baik, kita selesaikan aja duel kita sampai mati. Jangan dong, Pak. Jangan. Kampungan. Kampungan. Profesor kampungan nih. Yesus. Nah, tidak hanya itu saja ya, di acara Rakyat Bersuara, netizen ya melihat sosok penasihat ahli Kapolri yang bernama Arianto Sutadi yang kemarin menjadi bulan-bulanan netizen ya. Arianto Sutadi ini kalau kita lihat selalu dia ya membela Jokowi ya. Jadi bukan mencerminkan seorang penasihat ahli Kapolri yang benar-benar netral berbicara. Ya, di situ kelihatan banget dia tidak berimbang ya. Berbicara selalu kelihatan membela Jokowi. Jadi dia tidak merasa kalau selama ini gaji yang dia terima adalah dibiayai oleh APBN ya, uang rakyat lah ya. Dengan seenaknya aja mengatain orang keledai. Ini benar-benar cukup memalukan. Seharusnya ya Kapolri atau siapapun itu Prabowo memecat orang-orang seperti ini. Berbicara ya tidak seharusnya ya, tidak kapasitasnya juga diragukan ya. Jangan-jangan memang dia bagian dari termol. Kalau skripsi itu tadi gini, yang namanya skripsi ini tidak sama dengan yang model-model yang lain itu. Itu bukan bukti bahwa itu skripsi itu dia asli. Karena dulu banyak jenis-jenis skripsi kayak gitu itu separuh adalah kayak gitu. Pak Arianto sudah meneliti, artinya dulu banyak yang seperti saya waktu gelar kan saya ikut. Oke. Saya ikut sampai terakhir, di situlah gambar itu Pak. Sebentar Pak, ini kita biar jelas. Ya. Jadi mahasiswa yang lain ijazahnya, mahasiswa yang lain skripsinya juga seperti skripsi Pak Jokowi. Banyak yang udah ada lembar pengesahannya yang hilang dan sebagainya. Terus kemudian lembar pengesahannya itu letaknya kan karena dulu hanya dikasihkan contohnya formatnya kayak gini. Ya. Mereka mengetik masing-masing sehingga kan ada yang di tengah, ada di samping, ada sini. Termasuk tulisannya juga seperti ini. Ya, itu. Intinya gitulah Pak. Yang dianggap tadinya skripsi itu kesimpulannya adalah karena ini berbeda dengan yang salah satu yang dianggap sana itu beda gitu ya. Tapi udah dibantah dengan itu. Disitulah saya yakin bahwa ternyata disinilah letaknya rakyat itu tersesatkan dengan penerangan-penerangan daripada mereka itu yang menuduh ini. Saya harus ngomong ini pada masyarakat ya. Lupa saya tadi. Saya duduk di sini bukan saya belain Pak Jokowi. Demi Tuhan tidak. Saya hanya menjelaskan kebenaran yang di lapangan. Saya kasihan pada ibu-ibu yang dibohongi oleh mereka itu. Kita nggak boleh nyanggah. Ini orang juga ngomong seenaknya sendiri. Baik, terima kasih, kita beri tangan untuk Pak Arianto Sutadi. Silakan. Ini ngomong juga seenaknya sendiri udah bohong. Pak Arianto,
Jujur sekarang, ijazah pembandingnya mana? Ditampilkan nggak oleh Bareskrim? Jawab. Ijazah pembandingnya ditampilkan nggak oleh Bareskrim? Ditampilkan ke siapa? Loh, ke publik. Tidak ada aturan untuk menyampaikan ke publik. Lah bohong itu namanya. Tidak ada aturan bisa percaya kayak ke publik itu. Itulah penyesatan Anda ya kepada rakyat ini. Rakyat Anda ini loh penasehat kok kayak gini. Ya, Anda itu makanya nggak lulus tes KPK ya karena LHKPN-nya bohong. LHKPN bohong, aku nggak. Oke, jangan. Aku nggak LHKPN bohong. Ini orang ini nggak waras ini. Iya. Baru itu silakan. Orang ini pernah daftar KPK tidak lulus karena LHKPN-nya menipu. Ini pribadi. Ini orang nggak waras. Ini pribadi. Tapi saya akui kan. Ini nggak ada kaitannya Pak. Memang nggak ada kaitan, dia nuduh saya bohong kok. Ya, yang bohong siapa? Buktinya LHKPN mana? Kasusnya udah naik penyidikan, nggak bisa. Loh iya, LHKPN-nya dia bohong, Mas. Beliau adalah jenderal yang saya hormati. Makanya nggak masuk KPK. Mungkin Pak Arianto, satu dokumen pun pada saat gelar perkara khusus itu tidak ada keluar. Apalagi metode yang dilakukan. Waktu itu Anda nggak ikut. Kok nggak ikut? Gimana? Nggak ikut gimana? Itu seksi satu. Seksi satu. Bohong Anda. Seksi satu memang tidak ada. Seksi dua ada semua itu. Ya kan nggak boleh hadir. Nggak boleh hadir gimana sih? Silakan. Maka inilah saya sampaikan kepada publik. Inilah. Seksi dua kamu nggak boleh hadir. Bohong. Contoh mereka itulah orang yang nggak waras. Bentar Pak, bentar. Ini supaya rakyat semua tahu. Nah sekarang ini dibantah coba oleh Bareskrim Polri. Apapun yang Anda sampaikan di situ, itu bukan sampel yang sah untuk membuktikan suatu Mana yang sah? Mana yang sah? Mana yang asli? Seharusnya yang asli. Kalau cuma berdasarkan fotokopi nggak bisa yang asli. Apa itu dokter? Apa itu? Saya nyambung ya. Anda penasehat apa Anda? Argumentasi pihak Jokowi, ya, mereka yang mendukung Jokowi adalah itu kan sudah diverifikasi sejak KPUD Surakarta. Bohong. Ya, kenapa? Saya berjumpa langsung dengan Ketua KPUD Solo, Pak Justinus Arya, mengatakan berkas calon wali kota 2005 Joko Widodo tidak ada verifikasi, berita acara verifikasi antara UGM dengan KPUD Solo. Hanya diketok dalam sidang pleno internal sah, padahal di situ cuma diajukan apa? Ijazah fotokopi. Jadi tidak pernah ini ijazahnya Joko Widodo diverifikasi oleh pihak UGM sejak calon wali kota Solo 2005. Itu argumentasi mereka selama ini. Ternyata bohong. Mereka sendiri nggak datang ke sana kok. Saya datang ke sana dan menanyakan langsung ketua KPUD Solonya. Tidak ada di berkas itu nggak ada berita acara verifikasi. Makanya Pak Arianto ya scientific repeatable. Bisa kita perdebatkan. Kami tunggu perdebatan itu di gelar perkara khusus. Ternyata zong. Ujian skripsi aja nggak seperti itu berantakannya. Dan satu, coba ditampilkan. Ya, uji stempel itu, lintasan stempel itu ada videonya itu di situ. Ini bisa dibantah nggak ini? Ini, coba. Bisa dibantah nggak ini? Kami menunggu bantahan itu dari Bareskrim Polri. Ini fotokopi ya? Bukan. Ada videonya itu uji stempel, lintasan stempel. Itu yang dipakai oleh Bareskrim kan? Waktu presentasi itu kan cuma itu. Nah ini saya buat videonya. Kenapa nggak dibantah juga seperti ini itu? Untuk membantah itu bukan Pak, ini kata saya ngomong. Saya juga ngomong juga karena Anda ngomong menyesatkan orang. Saya kan harus saya jelaskan pada rakyat. Yang namanya membandingkan itu Pak, bukan ada di gelar. Ini katanya nggak motong. Arianto yang motong-motong juga. Sama Anda juga gitu Pak. Iya. Ada. Ini penelitian. Ya, lintasan R, kanal R itu memang nggak ada nilainya 0, harusnya ke arah 128 sampai 255. Maksudnya apa sih? Ini maksudnya apa sih? Lintasan stempel harusnya kan stempel itu di atas pas foto. Ya. Ah ini, ya kan? Ini langsung program. Nah ini harusnya kan stempel itu dapat. Ternyata lintasan merah itu nggak ada R-nya, red-nya, gitu loh. Jadi berarti pas foto ini ada di atas stempel. Gitu loh. Dan itu tidak mungkin untuk ijazah. Tidak mungkin. Nah sekarang ini dibantah coba oleh Bareskrim Polri. Apapun yang Anda sampaikan di situ, itu bukan sampel yang sah untuk membuktikan suatu Mana yang sah? Mana yang sah? Mana yang asli? Seharusnya yang asli. Kalau cuma berdasarkan fotokopi nggak bisa yang asli. Apa itu dokter? Apa itu? Saya nyambung ya. Anda penasehat apa Anda? Oke, jangan. Baik. Yang asli itu saya beritahu ya, nggak pernah ditampilkan oleh Bareskrim. Padahal katanya di scan. Mana rakyat ini menilai? Pembanding-pembandingnya juga nggak pernah ditampilkan Mas Aiman. Mana? Saya ketawain di belakang orang. Aduh si Ted, saya bilang gimana nih, bikin malu Pak Iman, bikin malu Jokowi ini orang ini harus dilaporin nih, bikin malu nih. Saya mau sedikit ini ya komentar tentang si Fred Ngalor Boy. Jadi saya salut pada Mas Aiman Wicaksono tuh di iNews tadi di Rakyat Bersuara, karena sebagai host dia baik sekali. Ada tamu tak diundang tapi dikasih masuk.
Kalau ada di podcast Sentana itu, tamu tak diundang maksa masuk, saya usir pakai anjing tuh. Soalnya di studionya Sentana ada 5 anjing, jadi hati-hati kalian. Kalau mau main masuk ke studio Sentana ya. Nah, jadi itu Mas Aiman itu karena dia wartawan, karena dia jurnalis yang benar, makanya dia ngasih oke lah, kau bilang lah apa yang mau kau bilang katanya. Ternyata katanya stempelnya gini bang. Ternyata Pak Roy ngeliat, itu ada stempelnya ada. Ternyata itu pun sudah kita peringatkan ya supaya dia enggak lah nanti daripada malu. Tetap naik ke atas ya. Memang dia sudah tampil. Dia sudah nggak takut malu dia. Iya udah. Sudah siap malu dia itu. Tampil ya. Saya kasihan pada orang-orang yang siap malu seperti itu hanya demi mencari perhatian Pak Jokowi. Ya. Kalau kamu mau mencari perhatian Pak Jokowi, pergi aja ke Solo. Siapa tahu kalau di dada-dada dari CCTV ya kan, nggak dikasih masuk juga. Ya, saya mau nanya Bang Rismon nih, Bang Rismon. Kan abang dari Fakultas Teknik UGM. Dia katanya lulusan Teknik Transportasi UGM alias supir prima jasa. Gimana Bang? Apakah lulusan Teknik Transportasi UGM itu perusung semua kayak dia? Enggak. Dia memang lulusan UGM. Tadi ternyata dia cuma ingin masuk TV. Mungkin Ainus ini nggak mengundang jadi ingin masuk TV. Padahal dengan kasat mata saja ijazah yang dia bawa ada lintasan stempel merah itu. Jadi gitu aja ya pemirsa, keributan ini nggak usah lah diteruskan. Tapi tadi yang nggak mengenakan hati itu Arianto Sutadi. Penasihat Kapolri itu kok. Katanya kan Pak Arianto Sutadi itu masih udah pensiun, udah nggak jadi polisi lagi. Tapi tadi saya lihat dia masih pulang pakai mobil berplat Polri ya. Oh iya. Lihat ya tadi? Enggak. Oh nggak lihat ya. Tapi tadi saya lihat, Bang Rustam lihat ya. Nah ini ada 2 saksi, satu kepolisian, warna hitam. Nah, tadi Arianto Sutadi kok bisa ya mengatai saya sebagai keledai. Pak Arianto Sutadi mau ditarik atau mau saya laporkan itu? Nggak usah tarik lah ya, biar saya laporkan Anda. Mengatai saya keledai. Kalau kalah berdebat jangan begitu dong, sudah tua lagi. Ya, Anda itu dibayar oleh APBN Anda itu sebagai ahli Kapolri. Ini Pak Prabowo Subianto ini bagaimana nih ahli penasehat Kapolri kok ngata-ngatain orang binatang di podium? Keledai, nggak mengakui lagi tadi. Tadi nggak mengakui gitu loh. Padahal terdengar itu di televisi itu. Ya. Terus kalau bisa secepatnya tersangka ini bagaimana ini hukum di Indonesia ini ya kan? Dulu saya waktu jumpa di ILC itu saya menganggap saya menghormati orang tua. Tapi makin lama kok mulutnya makin tajam ya kan? Akhirnya saya abaikan dia sebagai orang tua. Ya kan? Karena dia nggak menunjukkan teladan apapun sebagai orang tua. Ya begitu bro. Jadi terkait dengan tadi Ainus ya telak sih. Ya telak gitu loh. Kami dibilang kan tadi kami hanya bukti dari medsos bla bla bla. Lah penasihat kemarin itu di TV cuma berani nampilin fotokopi. Rakyat disuruh percaya. Ini bangsa apa ini? Yang kita pertanyakan adalah ijazah seorang presiden 2 periode yang menggunakan ijazahnya itu untuk mendapatkan jabatan publik tertinggi di Indonesia ini. Itu wajar, hak publik. Kecuali dia nggak pernah pakai ijazah tersebut, cuma jadi pengusaha mebel, Asmindo ya kan, asosiasi Mebel Indonesia. Yang ngapain kita pertanyakan, capek. Jadi kita mereka yang menggunakan ijazahnya untuk mendapatkan jabatan publik, maka ijazah tersebut sudah menjadi hak publik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tuh, saya hafal. Dulu ya, yang jelas. Nah, Pak Roy Suryo sedang menggoogle mengenai LHKPN Pak Arianto Sutadi. Ya, jadi memang betul pernah suatu saat ya orang yang katanya ya penasihat itu dapat Adi Mayakayasa itu mendaftar untuk menjadi anggota KPK ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini beneran Pak? Beneran. Dan ini pernah disampaikan juga oleh Dr. Taufik ya gitu. Jadi dan ternyata dia tidak lolos karena disinyalir laporan harta, penyelenggaraan harta kekayaan negaranya, LHKPN-nya itu tipu-tipu lah. Jadi ini kita cari sebentar ya. Nah, LHKPN itu adalah laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Jadi siapa yang pengen jadi bupati, pengen jadi wali kota, pengen jadi presiden, pengen jadi komisioner KPK,
ataupun komisaris BUMN ya. Siapa tahu ada termul yang ditawarin komisaris BUMN, belajar kau bikin LHKPN supaya tidak aneh isinya. Nah, saya baru tahu dari Pak Roy ini bahwa LHKPN-nya Pak Arianto Sutadi itu aneh katanya. Anehnya di mana sih? Tunggu sambil dicari ya. Dan biasanya kan orang baca, oh dari sosmed, ya kan? Ya. Dari sosmed, oh nanti sosmed itu biasanya berita nggak jelas. Nah ini dari ini baca, ini apa nih? Kompas. Kompas.com. Kompas.com tanggal ya, biar jelas. 28 November 2011. Arianto akui manipulasi LHKPN. Arianto mengakui manipulasi LHKPN. 2011, 28 November. Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, mengaku merekayasa hartanya dalam LHKPN yang disampaikan pada KPK, baik ketika masih di Polri maupun setelahnya. Jadi saya nggak bohong loh ya. Waduh. Menurut Arianto, ini lebih parah nih. Pengisian daftar harta yang tidak benar juga dilakukan oleh anggota Polri yang lain. Oh, jadi dia tidak mewakili diri sendiri, tapi dia mewakili rame-rame. Kami rame-rame melakukan itu kok, masa saya nggak boleh sih, kan gitu kira-kira ya. Ngeri kali. Aduh, menanggapi PKS bahwa ada perbedaan total harta. Aduh, ngeri kali nih, Bah. Yang jelas, saya bukan ngasih berita bohong ya, nih. Ya. Jelas betul di Kompas. 28 November 2011. Nanti kompas.com googling loh ini ya, jadi tidak disiapkan loh ya. Kompas.com jangan dihapus ya.